wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Raudah dalam mata pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Tentunya baik-baik saja kan, tetap sehat dan selalu semangat belajar walaupun dari rumah. Nah, hari ini ibu akan memberikan materi pembelajaran melalui YouTube dan PPT yang ibu presentasikan berikut. Ini kita membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama antar sesama manusia berarti setiap manusia saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, jadi sesama manusia itu harus saling menolong, bekerja sama dalam banyak hal. Tidak semua hal, namun dalam banyak hal. Misalkan, kita pertama lahir ke dunia, tidak mungkin kita bisa pakai baju sendiri, kemudian membersihkan badan sendiri. Kita butuh orang tua, manusia lainnya. Kemudian pada saat kita meninggal, kita juga butuh orang lain untuk penyelenggaraan jenazah, kemudian untuk saling bahu-membahu menolong ketika terjadi bencana. Itu juga kita membutuhkan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Itu sebabnya Tuhan menciptakan banyak sekali manusia untuk bisa sama-sama saling bekerja sama menjalani kehidupan ini. Nah, apa aja sih kegiatan yang bisa kita lakukan dan untuk bekerja sama melakukannya bagaimana? Kita lihat slide berikutnya. Coba lihat di gambar ini, ketika jembatan rusak, maka warga di daerah situ melakukan gotong royong untuk membangun jembatan agar masyarakat sekitar bisa lewat dan menyeberang. Ini juga contoh bekerja sama. Tidak mungkin kita bisa bangun jembatan sendirian. Pasti butuh tenaga orang lain. Nah, ini juga kasus bencana banjir. Bagaimana kesulitan sekali kita melalui jalan yang tergenang air. Kemudian para SAR, kemudian polisi juga saling bantu-membantu menolong masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan. Saling bekerja sama untuk saling menolong dan membantu. Kemudian persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah negara Indonesia. Nah, coba kita lihat gambar ini. Ini adalah pengibaran bendera merah putih pertama kalinya saat proklamasi kemerdekaan. Bayangkan, di antara masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, berbagai macam perbedaan di antara mereka, namun mereka tetap bisa bersatu untuk memperjuangkan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Punya cita-cita yang sama, tujuan yang sama untuk merdeka, sehingga mereka walaupun berbeda-beda, tapi bisa bersatu. Nah, ini sudah terbukti pada zaman dulu. Ternyata menyatukan perbedaan itu bekerja sama. Itu sudah terjadi dari awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Contohnya adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, mengurusi urusan rakyat itu termasuk politik, seperti contoh di gambar ini. Rakyat dan para wakil rakyat bersama-sama membersihkan daerah sekitarnya. Kemudian di dalam keluarga inti juga kita bisa melakukan kerjasama gotong royong tadi disebutkan. Seperti itu anak-anak. Nah, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi contohnya apa?
Gotong royong dalam hal apa? Seperti membuka usaha bersama atau membuka lapangan kerja. Nah, contohnya ini. Ketika kita mempunyai keterampilan atau keahlian, kita bisa jadikan itu sebagai sarana untuk membagikan ilmu tersebut kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian ada tetangga yang di PHK atau dirumahkan, kita bisa bikin usaha bersama. Seperti itu. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, contohnya apa? Adalah sikap bela negara. Seperti apa contohnya bela negara? Ya, seperti yang dilakukan para tentara Indonesia untuk melindungi negara Indonesia. Apalagi yang bisa anak-anak ibu lakukan dalam membela negara? Menjaga nama baik keluarga, menjadi anak yang taat kepada aturan sekolah dan aturan yang dibuat di rumah oleh orang tua. Itu juga menjadikan pribadi kita pribadi yang baik sebagai warga negara. Kemudian kerjasama antar umat beragama. Contohnya adalah sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi tidak ada anak-anak ibu yang merasa sukunya lah yang paling kuat, atau sukunya lah yang berkuasa, sukunya lah yang paling banyak, atau warna kulitnya lah yang paling bersih, atau agamanya lah yang paling benar, dan kemudian golongan-golongannya lah yang lebih utama, tidak serta-merta menjadikan diri kita lebih baik dari orang lain. Kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Jadi, tidak boleh sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain. Jadi, tetap harus saling menghormati, menghargai di antara semua perbedaan yang ada. Itu ya anak-anak. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang materi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengerti dan memahami materi pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Untuk lebih maksimal lagi anak-anak Ibu pahamnya, bisa dengan menambah, dengan membaca buku lagi, referensi lain yang bisa dicari di internet, agar lebih paham lagi, lebih mantap lagi mengerti penjelasannya. Kemudian untuk menguji kepahaman anak-anak Ibu terkait materi yang sudah Ibu berikan, Ibu sudah memberikan tugas di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.